Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, saya sangat tertarik dengan bacaan hari ini. Baik itu dari tulisan Paulus, juga dari Injil sendiri, ketika Yesus bercerita bahwa anak manusia itu memberikan nyawanya untuk kepentingan banyak orang. Oke, saya membaca sebuah buku sudah lama tentang adversity quotient, tentang kecerdasan seseorang untuk sanggup bertahan dalam kesulitan. Ini yang saya pikir menjadi kekuatan yang dimiliki oleh seorang Kristen. Dan saya lebih merasa tertarik membahas kekristenan dalam konteks ini. Bagaimana beriman Kristen membantu kita untuk lebih tangguh dalam hidup. Sebuah perjuangan. Paulus menulis dalam bacaan hari ini supaya nyatalah bahwa bukan dari diri kami, tetapi dari Allah lah berasal kekuatan kami. Kami dihimpit tetapi tidak binasa. Kami ditindas tetapi kami tetap bertahan. Tidak binasa. Boleh jadi kita mengalami kesulitan tetapi tidak putus asa. Kurang lebih begitu disampaikan oleh Paulus yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Ada satu kata yang mau merumuskan itu, perseveranza. Dikatakan ketekunan, kesanggupan untuk menderita. Itu ditunjukkan oleh Yesus. Yesus memilih untuk memikul salib. Pilihan itu. Dia diberi peluang oleh Pontius Pilatus untuk meninggalkan salib. Ada peluang untuk itu. Tetapi Yesus memilih untuk tekun dalam pilihan hidupnya. Untuk setia pada kehendak Bapa. Tidak berpaling. Meski harus menderita. Dan sesuai dengan antar bacaan Mazmur hari ini, siapa yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sangat khas kekristenan. Siapa yang mau menderita untuk nilai yang baik, bahkan bukan hanya sekedar menderita, bahkan memberi nyawanya, padanya ada kebahagiaan sejati. Disitulah berbicara kekristenan. Sekarang ini lebih asik berbicara tentang kekristenan di teologi, debat-debat teologi. Bukan mau mengatakan itu tidak penting, tetapi itu semua parsial, bukan menjadi nilai pokok yang mau disampaikan oleh Yesus. Yesus meninggal bukan sebagai seorang pengajar yang meninggalkan banyak buku, tidak menulis buku, tetapi ia menulis sejarah dengan hidupnya sendiri, dengan praktek. Maka dia mau menyampaikan dengan praktek bahwa ketangguhan hidup itu bisa diperoleh bila tetap setia kepada Allah. Tentu tidak gampang, karena itu Paulus mengingatkan supaya jelas bahwa kekuatan ini berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Maka selalu kita katakan, baik saya, entah siapapun yang mendengar video ini, kalau kita merasa rapuh, merasa gampang mengeluh dan berputus asa, jangan-jangan hidup rohani kita yang sedang tidak kuat. Secara rohani kita lemah, tidak dekat dengan Allah. Kita berdoa, memohon bantuan agar kita sanggup lebih beriman. Saling mendoakan dan saling mengingatkan. Pace bene.